Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Apriliani dengan NPM C1C024047 dari Prodi S1 Akuntansi kelas 1E. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan atau menjelaskan kembali materi yang sudah saya pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza, SPD, MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Oke, pada pertemuan pertama, ada hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Ada 4 hakikat bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional. Bahasa Indonesia adalah salah satu varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia. Yang kedua adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terus yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu dan Kebangsaan. Undang-undang yang membahas tentang bahasa Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 25 terdapat 3 poin penjelasan tentang bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, adalah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan, nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Terus perkembangan bahasa. Yang keempat yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah merdeka. Sebelum Indonesia merdeka pada abad ke-7 Masehi, pada tahun 601 Masehi hingga 700 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Sriwijaya. Di abad 901 telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam Peraturan Ejaan Bahasa Melayu atau Ejaan Pan of dengan huruf Latin. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II Jakarta, Pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, di saat Kongres Pemuda II Jakarta, Pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda di saat sudah Indonesia telah merdeka ada 14 poin perubahan, yaitu 1. Dibuatlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 10, Pasal 36, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 2. Ejaan Bahasa Indonesia atau Ejaan Suwandi. 19 Maret 1947 oleh Suwandi. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia kedua yang
diprakarsai Menteri Muhammad Yamin pada tahun 1945. Yang keempat, di tahun 1967 adanya ejaan pembaharuan oleh Profesor Prijono dan Katopo, hanya saja tidak diberlakukan secara resmi. Yang kelima, ejaan Melindo Melayu Indonesia sebagai hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia tahun 1959. Yang keenam, ejaan baru ejaan LBK. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062 garis miring 67, ejaan LBK berdasarkan surat 19 September 1967. Yang ketujuh, Lembaga Bahasa dan Kesastraan yang ada pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional, Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Masudi Saleh. Terus yang kedelapan, tahun 1975 menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Yang kesembilan, pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan (PUEJD) edisi kedua diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A garis miring UI garis miring 187 pada tanggal 9 September 1987. Yang ke-10, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2019. Yang ke-10, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46. Yang ke-11, Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ke-12, pada tahun 2016, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan PUYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. 13, pada tahun 2021 berkaitan aturan pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Terus yang terakhir, 14, di tahun 2022 berkaitan dengan aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Itulah materi-materi yang ada pada pertemuan 1. Terus, kita lanjut pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, ada sikap berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian sikap bahasa. Pengertian sikap bahasa itu ada 3, yaitu yang pertama, sikap bahasa yaitu posisi mental dan perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Itu pengertian dari Frida Laksana pada tahun 2001. Terus, yang kedua, sikap bahasa, language attitude, adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap attitude pada umumnya. Itu merupakan pengertian dari Pisman pada tahun 1986. Yang ketiga, yaitu sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa baik yang dwibahasawan maupun yang multibahasawan akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak sekaligus menerima atau bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai terhadap yang dikuasai oleh setiap individu, maupun oleh anggota masyarakat. Itu merupakan pengertian dari Rusyana pada tahun 1989. Terus, yang kedua yaitu ciri sikap bahasa. Ciri sikap bahasa ada 3, yaitu kesetiaan bahasa, language loyalty, yang kedua kebanggaan bahasa, language pride, dan yang ketiga kesadaran adanya norma bahasa, awareness of the norm. Terus yang ketiga yaitu komponen sikap bahasa. Komponen sikap bahasa ada 3, yaitu komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan alam sekitar, ada komponen afektif, menyangkut masalah, dan yang terakhir komponen konatif, yaitu yang menyangkut perilaku atau perbuatan. Terus ada jenis sikap bahasa, yang keempat, yaitu jenis sikap bahasa
itu ada dua, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Dan yang kelima yaitu sikap terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sikap positif, dan yang kedua adalah sikap negatif. Ada juga imbuhan bertemu huruf. Terus ada materi tambahan yaitu imbuhan bertemu huruf yang kata dasarnya K, T, S, P, dan huruf kata kedua tersebut huruf vokal, maka akan mengalami pelepasan. Contohnya, contohnya, ditambah kaji menghasilkan kata mengaji. Ditambah produksi menghasilkan kata memproduksi. Ditambah pesona menghasilkan kata memesona. Terus ada juga awalan atau akhiran PS versus kata majemuk. Rumusnya yaitu awalan ditambah kata dasar berupa frase sama dengan dipisah. Awalan ditambah kata dasar frase ditambah akhiran sama dengan digabung. Oke, itulah materi pada pertemuan kedua. Terus kita lanjut ke pertemuan 3. Oke, pada pertemuan ketiga ini ada materinya yaitu, maaf, ketiga ini materinya yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ada bentuk tulisan secara umum. Yang pertama ada prosa. Prosa digunakan untuk mengekspresikan ide, cerita, atau gagasan dengan gaya penulisan yang lebih alami dan bebas struktur tertentu. Gaya penulisan dalam prosa dapat bervariasi dari yang formal hingga yang informal, tergantung pada konteks dan tujuan penulisannya. Pada umumnya, proses memberikan kebebasan yang lebih besar maaf, prosa memberikan kebebasan yang lebih besar bagi penulis untuk mengembangkan narasi, karakter, dan ide tanpa terkait oleh batasan format tertentu. Prosa mencakup berbagai bentuk tulisan, yaitu yang pertama ada prosa fiksi. Di dalam prosa fiksi terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, dan juga mitos. Terus yang kedua ada prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. Di dalam prosa non-fiksi terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama hasil kajian pustaka. Contohnya makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Yang kedua, hasil dari proses penelitian. Contohnya laporan hasil penelitian D1 sampai dengan D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Terus ada juga puisi. Bentuk tulisan puisi. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi sering digunakan untuk mengungkapkan emosi, pengalaman, atau kesan yang dimiliki penulis. Biasanya puisi ditulis dengan bahasa yang baik sehingga mudah dibaca. Puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama. Puisi lama ini terbagi menjadi 7, yaitu mantra, pantun, karmina, sloka, gurindam, syair, dan talibun. Dan juga ada puisi baru yang juga terbagi menjadi 7, yaitu balade, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan juga satire. Terus ada bentuk tulisan drama. Drama merupakan genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan watak serta tingkah laku manusia melalui peran dialog yang dipentaskan. Drama terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tragedi, komedi, opera, melodrama, parce, tablo, dan juga sendra tari. Terus yang kedua yaitu tulisan akademik. Tulisan akademik pengertiannya yaitu jenis tulisan yang mengaji permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik.
Yang kedua, bentuk tulisan ilmiah. Bentuk tulisan ilmiah itu ada dua. Yang pertama, hasil kajian pustaka makalah. Contoh hasil kajian pustaka makalah adalah artikel ilmiah populer, berita biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Terus yang kedua, hasil dari proses penelitian. Contohnya yaitu laporan hasil penelitian D1 sampai D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Terus ada juga sistematika penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu hasil kajian pustaka. Sistematika penulisan ilmiah pada hasil kajian pustaka terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama halaman judul, kedua abstrak, tiga kata pengantar, empat daftar isi, lima pendahuluan, enam landasan teori, tujuh metode penulisan, delapan pembahasan, sembilan simpulan dan saran, dan 10 daftar pustaka. Dan yang kedua, hasil dari proses penelitian. Sistematika penulisan hasil dari proses penelitian terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Perbedaan dari hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penulisan dari segi sistematikanya yaitu terdapat pada bagian yang ketujuh. Pada hasil kajian pustaka dia menggunakan metode penulisan, sedangkan pada hasil dari proses penelitian dia menggunakan metode penelitian. Oke, langsung kita masuk ke materi ke pertemuan 4. Pertemuan 4 yaitu materinya menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Contohnya yaitu ada Crossref. Crossref merupakan salah satu lembaga pendaftaran digital objek identifier (DOI) atau DOI. Crossref membuat karya ilmiah mudah ditemukan, mudah dikutip atau distasi, dan karya ilmiah dapat terhubung. Link untuk membuka situs ini yaitu https Terus ada yang kedua yaitu iPusnas. iPusnas adalah aplikasi perpustakaan digital yang dipersembahkan oleh Perpustakaan Nasional yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses semua bahan bacaan yang ada di Perpustakaan Nasional dengan menggunakan telepon genggam. Terus yang ketiga ada PDF Drive. PDF Drive merupakan database e-book dengan format file PDF. Sampai saat ini PDF Drive sudah memiliki 75.344.991 e-book yang dapat diunduh secara gratis. Terus yang keempat ada Mendeley. Mendeley merupakan salah satu aplikasi wajib untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa yang sedang menulis artikel ilmiah, jurnal ataupun skripsi dan tesis. Jadi, Mendeley adalah aplikasi yang membantu kamu dalam penyisipan, penulisan, dan pemformatan citase atau citation. Mendeley itu ada 3 jenis. Yang pertama ada Mendeley Desktop. Mendeley Desktop itu diinstal pada desktop, Windows atau MacBook, macOS. Terus file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk dan membuat citasi dan daftar pustaka atau bibliografi. Terus yang kedua ada Mendeley Web. Mendeley Web itu platform Mendeley berbasis web server. Terus Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi, dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Terus yang ketiga, mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas atau referensi. Yang keempat, mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada Mendeley Reference Manager.
Mendeley Reference Manager atau MRM yang telah dirilis sejak 2019 dan kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Terus yang kelima ada Taylor and Francis Online. Taylor dan Francis Group adalah perusahaan multinasional Britania Raya yang menerbitkan buku dan jurnal akademik. Perusahaan ini merupakan divisi Informa PLC, perusahaan penerbit dan konferensi Britania Raya. Terus, yang keenam ada Library Genesis. Library Genesis atau LibGen adalah mesin pencari artikel ilmiah dan buku yang menggratiskan akses ke konten berbayar. Selain itu, LibGen menyimpan berbagai berkas PDF dari portal web Science Direct Elsevier. Terus yang ketujuh, ada Google Trends. Google Trends ini adalah sebuah situs yang dimiliki oleh Google dan berfungsi sebagai alat untuk memberikan data tentang tren dan seberapa sering kata kunci tertentu dicari di mesin pencarian Google. Terus yang kedelapan ada Open Knowledge Maps, yaitu organisasi nirlaba yang mengembangkan platform pencarian yang dirancang khusus untuk membantu peneliti menemukan literatur ilmiah yang relevan dengan cepat dan mudah. Dan yang terakhir ada PostViewer. PostViewer adalah perangkat lunak visualisasi data yang khusus dikembangkan untuk analisis jaringan dan booster dalam publikasi ilmiah. PostViewer memungkinkan peneliti untuk memvisualisasikan dan menganalisis hubungan antara kata kunci, topik, atau penulis dalam kumpulan data publikasi ilmiah mereka. Salah satu fitur utama PostViewer adalah kemampuannya membuat peta jaringan yang menunjukkan hubungan antara entitas dalam kumpulan data seperti kata kunci atau topik. Hal ini memungkinkan peneliti dengan mudah mengidentifikasi pola tren dan kelompok yang ada dalam literatur ilmiah tentang topik tertentu. Itulah materi yang ada pada pertemuan keempat. Lanjut kita ke pertemuan 5. Lanjut ke pertemuan 5, yaitu konsep presentasi ilmiah. Konsep presentasi ilmiah ada dua, yaitu yang pertama, hakikat presentasi ilmiah. Pengertiannya yaitu presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidik untuk mengubah perilaku individu lain. Terus, yang kedua yaitu komponen presentasi ilmiah. Komponen presentasi ilmiah yang pertama yaitu pesan komunikator. Agar pesan mampu sampai ke penerima dengan efektif, maka komunikator haruslah memahami sifat maupun profil keluhan dari halayak sasaran, harapan, hingga kemungkinan respon yang ada akan diberikan oleh penerima pesan pada pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Yang kedua yaitu media yang digunakan. Komponen dalam komunikasi selanjutnya adalah media atau saluran komunikasi. Media dimanfaatkan oleh komunikator agar membantu proses pengiriman pesan kepada halayak atau penerima pesan. Jenis pesan yang dimiliki dapat membantu komunikator untuk dapat menentukan media maupun saluran komunikasi apa yang tepat untuk digunakan, termasuk dalam pemilihan kata-kata baik yang diucapkan, ditulis, dicetak, simbol nonverbal, media elektronik, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, penerima pesan, audiens. Penerima pesan memiliki peran, yaitu untuk menerima sebuah pesan, menafsirkan sebuah pesan, serta memberikan makna pada pesan yang ia terima dari komunikator. Proses komunikasi hanya akan berhasil apabila penerima pesan atau komunikat menerima pesan sesuai dengan yang disampaikan atau dimaksudkan oleh komunikator. Terus lanjut ke pertemuan ke-6.
Pada pertemuan ke-6 ini, materinya yaitu mendesain proposal kegiatan. Yang pertama yaitu pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah usulan tertulis yang memiliki sifat khusus dan ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Proposal kegiatan disusun sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan agar mendapatkan sponsor atau izin pelaksanaan. Proposal kegiatan bersifat formal sehingga harus ditulis dengan bahasa baku dan mengikuti sistematika tertentu. Terus yang kedua, ada tujuan proposal kegiatan, yaitu yang pertama, proposal kegiatan disusun untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan agar dapat melaksanakan kegiatan. Yang kedua, apabila berkaitan dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dalam satu kegiatan. Yang keempat, apabila memiliki kaitan dengan proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek tersebut. Dan yang kelima adalah untuk mendapatkan penawaran kerjasama bisnis apabila proposal yang dimaksud berkaitan dengan bidang bisnis. Terus, yang ketiga yaitu ada etika penulisan proposal kegiatan. Etika penulisan proposal kegiatan ada 4, yaitu yang pertama, memiliki struktur dan logika yang jelas. Sebaiknya, dalam menyusun proposal kegiatan, kita menghindari penggunaan kosakata seperti mungkin, sebaiknya, maupun kata-kata lainnya yang menunjukkan sikap ragu-ragu. Sebaiknya, menggunakan kosakata seperti harus, akan, dan kata-kata lainnya yang bersifat meyakinkan. Yang kedua, sifat kegiatan harus terukur. Dalam menyusun proposal kegiatan, kita juga harus mencantumkan angka-angka yang pasti dan bukan dari perkiraan. Terus yang ketiga, jenis kegiatan dirumuskan secara jelas, inovatif, terperinci, dan yang betul-betul dapat dikuasai atau dikerjakan. Dan yang keempat, yaitu hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional dan tidak mengada-ngada. Terus yang keempat, yaitu struktur mendesain proposal kegiatan. Dalam mendesain proposal kegiatan, ada 7 step yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, nama kegiatan. Kita harus menyebutkan nama kegiatan yang direncanakan dengan jelas, singkat, dan padat. Susun nama kegiatan dalam frasa yang menarik untuk diperhatikan. Terus yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan dalam proses kegiatan berisi latar belakang dan tujuan kegiatan. Sebutkan dan jelaskan alasan kenapa kegiatan yang direncanakan tersebut penting untuk dilaksanakan. Sebutkan pula target atau tujuan dari kegiatan tersebut. Terus yang ketiga ada isi proposal. Isi proposal itu terdiri dari rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, peserta kegiatan, fasilitas apa saja yang dibutuhkan, serta waktu dan lokasi pelaksanaan. Yang keempat adalah susunan acara. Susunan acara dalam proposal kegiatan perlu dituliskan secara rinci dan detail. Sebutkan pula durasi untuk setiap kegiatan, lokasi, dan siapa saja yang terlibat pada jadwal masing-masing. Terus yang kelima ada susunan kepanitiaan. Pada bagian ini perlu disebutkan siapa saja panitia yang bertanggung jawab atas pelaksana kegiatan. Terus yang keenam ada anggaran dana. Jelaskan rincian biaya untuk menyelenggarakan suatu kegiatan dalam proposal kegiatan. Perkiraan biaya menjadi pertimbangan penting bagi sponsor. Bila perlu, penganggaran dana dibedakan menjadi bagian persiapan sebelum kegiatan, operasional selama kegiatan berlangsung, dan laporan kegiatan setelah selesai dilakukan. Dan yang terakhir ada penutup. Bagian penutup proposal lebih berperan untuk mendorong sponsor mengucurkan dana atau pihak yang berwenang memberikan izin pelaksana kegiatan. Semangat dan optimisme atau kegiatan yang direncanakan dapat ditunjukkan pada bagian penutup proposal kegiatan ini. Itulah materi yang ada pada pertemuan 6 dan pertemuan 7. Terus kita masuk ke pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15. Pada pertemuan 10 sampai pada pertemuan 9 sampai 15 ini, materi yang dipelajari adalah mendesain proposal penelitian. Yang pertama yaitu hakikat penelitian. Hakikat
Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Itu merupakan pengertian dari Sugiono pada tahun 2020. Terus, penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpanan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Itu merupakan pengertian dari Arifin pada tahun 2018. Terus, yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Itu merupakan pengertian dari Creswell pada tahun 2006. Cara ilmiah itu ada 5, yaitu yang pertama rasional, masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga sistematis, langkah-langkah yang logis. Yang keempat valid, derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Terus yang kelima yaitu reliable, yaitu derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Terus yang ketiga ada penelitian yang baik. Penelitian yang baik itu yang pertama bermanfaat bagi kebaikan. Terus yang kedua mengandung nilai kebaruan, novelty. Yang ketiga tema up to date, misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19. Yang keempat menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar. Yang keenam, orisinil dan tidak mengandung plagiasi. Dan yang ketujuh, bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan yang lainnya. Terus yang keempat ada siklus proses penelitian metode ilmiah, scientific methods. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan penelitian. Pada bagian identifikasi permasalahan penelitian ini, kita harus menetapkan permasalahan, menjustifikasinya, dan menyebutkan pentingnya untuk menelitinya bagi audiens tertentu. Terus ada tinjauan kepustakaan, yaitu menemukan sumber, menyeleksi sumber, dan merangkum sumber. Terus, selanjutnya penetapan maksud penelitian. Maksud penetapan maksud penelitian ini yaitu mengidentifikasi maksud pernyataan dan mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotes. Terus selanjutnya pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini kita harus menyeleksi individu-individu untuk diteliti, terus mendapatkan izin dan mengumpulkan informasi. Dan yang selanjutnya adalah analisis dan interpretasi data, yaitu kita harus menguraikan data, mempresentasikan data, dan menjelaskan data. Dan yang terakhir ada pelaporan dan evaluasi penelitian, yaitu memutuskan tentang audiensi, menstruktur laporan, dan menulis laporan dengan sensitif. Terus ada yang kelima, perkembangan metode penelitian, yaitu yang pertama, kuantitatif atau positif deduktif. Yang kedua ada kualitatif, post-post post-positivis post-positivistik atau induktif. Terus yang ketiga ada campuran mixed method, deduktif, induktif, induktif, deduktif. Terus yang keenam yaitu jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu eksperimen, pemberian tindakan. Pada bagian eksperimen ini, yang pertama yaitu uji beda satu sampel kuesi, yang kedua uji beda dua sampel berpasangan kuesi, terus yang ketiga uji beda dua sampel bebas true, yang keempat uji beda dua rata-rata sampel tak bebas, yang kelima uji beda dua rata-rata sampai tak homogen, yang keenam uji ANOVA true, dan yang ketujuh adalah analisis covariat ANCOVA. Terus yang kedua ada korelasi tidak memberikan tindakan atau bagian dari ex post facto, yaitu yang pertama korelasi sederhana dan korelasi ganda. Terus yang ketiga ada survei bagian dari ex post facto, yaitu yang pertama cross sectional, yang kedua ada success site independent samples design. Terus yang ketiga yaitu
longitudinal. Terus yang ke-7 yaitu jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini ada 6, yaitu yang pertama, ground teori, yaitu menghasilkan teori karena teori yang tidak ada, menghasilkan teori karena teori yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah substantif, yaitu cari fenomena inti dan bukan, proses kejadian kegiatan, tindakan dan interaksi dari waktu ke waktu. Terus yang kedua ada etnografi, tema budaya terbentuk dalam suatu kelompok budaya sama pada perilaku, keyakinan, dan bahasa yang sama. Kerja lapangan, etnografi realisis, studi kasus, dan etnografi kritis. Terus yang ketiga ada studi kasus, meneliti kasus secara mendalam dan dengan mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi yang terjadi. Yang keempat, naratif, mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan atau menarasikan tentang kisah kehidupan seseorang, autobiografi, biografi, life writing, cerita kehidupan dan riwayat hidup, personal account, lisan, narasi pribadi, wawancara narasi, dan lain sebagainya. Terus yang kelima ada fenomenologi, yaitu menggali data untuk menemukan makna dari hal yang mendasar dari fenomena, realita, atau pengalaman yang dialami. Terus yang keenam adalah historis, fokus pada peristiwa atau waktu yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan data atau saksi sejarah yang masih ada sekarang. Terus lanjut ke 8, yaitu jenis penelitian campuran. Jenis penelitian campuran itu juga ada 6 jenis, yaitu yang pertama, penelitian pengembangan. Menghasilkan produk dengan langkah-langkah pengembangan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dan kuantitatif. Jenisnya yaitu 1, penelitian produk dan peralatan, 2, penelitian model. Terus yang kedua ada penelitian tindakan, memberikan tindakan pada satu kelas dengan harapan mampu meningkatkan kemampuan siswa dengan sistem siklus. Ingat, sebaiknya memahami permasalahan yang dialami sebelumnya. Terus yang ketiga, penelitian deskriptif, mendeskripsikan data kuantitatif dan data kualitatif. Yang keempat, parallel comparison, pengumpulan data kuantitatif, pengumpulan data kualitatif, hasil data kuantitatif dan kuantitatif, menggabungkan hasil untuk perbandingan, menginterpretasi atau menjelaskan konvergensi atau divergensi. Terus yang kelima ada sequential explanatories, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif, hasil kuantitatif, menemukan hasil kuantitatif untuk dijelaskan, pengumpulan dan analisis data kualitatif, hasil kualitatif menginterpretasi bagaimana data kualitatif menjelaskan hasil. Terus yang keenam yaitu sequential exploratory, yaitu pengumpulan dan analisis data kualitatif, hasil kualitatif menggunakan hasil untuk membentuk variabel, instrumen, dan interferensi. Pengumpulan dan analisis data kuantitatif berdasarkan variabel, instrumen, interferensi, hasil kuantitatif, menginterpretasi data kuantitatif, memberikan hasil baru, instrumen, dan intervensi baru. Terus yang ke-9, sistematika proposal penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama ada bab pendahuluan, yang kedua yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua kerangka teori dan kerangka berpikir, bab ketiga metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Terus ada sistematika proposal penelitian kualitatif. Bab pertama juga ada pendahuluan, bab kedua adalah dasar teori, bab ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Terus yang 11 yaitu penjelasan sistematika metodologi penelitian dari bab 3. A. Metode penelitian. Berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Yang B. Waktu dan tempat penelitian. Menjelaskan waktu dan tempat penelitian untuk penelitian teks, tempatnya adalah teks tersebut. C. Data dan sumber data. Menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, populasi, dan sampel untuk penelitian kuantitatif. D. Teknik pengumpulan data. Menjelaskan cara mengumpulkan data kuantitatif, tes, dan kuesioner
Kualitatif yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Jelaskan juga instrumennya. Bila kualitatif, instrumen utama adalah peneliti. Bila kuantitatif, teks atau kuesioner. Terus yang E yaitu teknik atau prosedur penulisan data. Yang teknik atau prosedur analisis data, menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh oleh pengumpulan data, sesuaikan langkah-langkah dengan desain penelitian yang digunakan. Terus yang F yaitu uji kebahasaan data. Jelaskan tingkat keterpercayaan data yang diperoleh, kuantitatif dengan validitas dan reliabilitas, kualitatif dengan kredibilitas, transferabilitas, defendabilitas, dan konfirmabilitas. Terus yang ke-12 yaitu uji kebahasaan data penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu kredibilitas, berisi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Yang kedua ada transferabilitas, yaitu uraiannya rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, defendabilitas, yaitu buku konsultasi, surat izin penelitian, analisis data pada lampiran, membuat kesimpulan pada ke bab kelima. Dan yang keempat yaitu konfirmabilitas, cara mendokumentasikan seluruh data dan hasil kegiatan analisis data penelitian. Terus, yang ke-12 yaitu uji kebahasaan, maaf, yang ke-13 yaitu sistematika laporan penelitian pengembangan. Yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua landasan teori, dan bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Terus, yang ke-14 sistematika laporan penelitian tindakan kelas, maaf, sistematika laporan penelitian, ya penelitian, sistematika laporan penelitian kuantitatif, yaitu pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, pada bab 5 simpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran, sistematika proposal penelitian pengembangan, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian, sistematika laporan penelitian pengembangan, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Terus, sistematika laporan penelitian tindakan kelas, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, dan bab ketiga metodologi penelitian. Terus yang ke-15 ada artikel ilmiah hasil penelitian. Artikel hasil penelitian merupakan ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika bahasa yang menarik dan dengan gaya selingkung jurnal yang dituju. Itu merupakan pengertian dari Dalman pada tahun 2018. Terus ada yang ke-16, penulisan daftar pustaka. Model penulisan daftar pustaka ada 6, yaitu ada apa, yaitu American Psychological Association. Yang kedua, Harvard. Yang ketiga, IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Terus yang keempat ada MLA, The Modern Language Association. Yang kelima ada Vancouver, dan yang keenam ada Chicago. Terus contoh model sistem apa? Yaitu yang pertama buku, yang kedua jurnal, dan kita masuk ke yang 17 yaitu teknik penulisan ilmiah. Pada teknik penulisan ilmiah itu pengertiannya yaitu teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa ilmiah yang benar dan baku. Terus jenis kaidah ilmiah itu ada 3, kutipan, format tulisan, dan penulisan daftar pustaka. Penulisan kutipan itu, yang pertama kita masuk ke penulisan kutipan, yaitu penulisan kutipan langsung. Mengutip sama persis dengan teks aslinya. Jenis kutipan langsung itu yaitu kutipan langsung pendek, yaitu tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kutipan diintegrasikan dengan teks, disajikan menyatu dengan teks, jaraknya 2 spasi, kutipan diapi dengan tanda kutip. Terus sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut jika menggunakan footnote,
footnote, catatan kaki atau penanda body note, catatan pustaka. Terus ada juga kutipan langsung panjang, yaitu lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kutipan dipisah dengan jarak 2 spasi, jaraknya kutipan 1 spasi, tidak menggunakan tanda petik. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau catatan kaki atau penanda body note, catatan pustaka. Dan kutipan mencorok ke dalam 5 sampai 7 ketukan. Jika kutipan dimulai dengan paragraf baru, kata kutipan pertama dijorokkan lagi 5 sampai 7 ketukan. Terus ada juga kutipan tidak langsung. Mengutip dengan cara, yaitu pengertiannya itu mengutip dengan cara mengambil intisarinya dengan bahasa sendiri. Aturan kutipan tidak langsung yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak 2 spasi, tidak menggunakan tanda kutip, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau catatan kaki, dan atau penanda body note yaitu catatan pustaka. Terus ada juga penulisan catatan pustaka yaitu body note. Yang pertama, jika nama pengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan, ketentuannya yaitu jika nama pengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah kalimat sesuai dengan keperluan. Kemudian tulislah nama akhir pengarang, lalu tahun terbit, titik dua, dan nomor halaman di dalam tanda kurung, baru kutipan ditampilkan baik dengan kalimat langsung maupun tidak langsung. Terus jika nama pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah dahulu pengantar kalimat yang sesuai dengan keperluan. Tampilkan kutipan, kemudian sebutkan nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik dua, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi tanda titik. Terus, ketentuan satu dan ketentuan dua berlaku juga bagi kutipan yang berasal dari suatu sumber yang pengarangnya 2 orang. Terus, jika diperlukan lebih dari satu buku rujukan atau kepentingan pendapat tersebut dan buku-buku tersebut membicarakan hal yang sama, penampilannya yaitu dengan nama akhir, koma, tahun terbit, titik dua, halaman, titik koma, penulisan kedua, dan seterusnya. Terus, jika nama pengarang lebih dari 2 orang yang diterbitkan, hanya pengarang pertama dengan memberikan et al atau DKK, berarti dan kawan-kawannya di belakang nama tersebut. Terus C. Catatan kaki footnote. Catatan kaki digunakan untuk menunjukkan sumber sebuah kutipan dan dapat juga memuat keterangan-keterangan lain terhadap teks. Pada catatan kaki terdapat nomor penunjukan yang sama dengan teks. Nomor penunjukan selain dengan angka dapat dilakukan dengan tanda asterik. Terus ada format penulisan ilmiah, yaitu yang pertama kertas sebaiknya berukuran A4, yang kedua kulit sampel digunakan kertas yang agak tebal, terus yang ketiga ukuran untuk tajuk 14 dan untuk huruf anak, bab, dan penjelasan lain gunakan ukuran 12, yang keempat ukuran kertas dengan pola ukuran margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 4 cm, 3 cm. Terus jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Roman, spasi 2 untuk skripsi tesis, dan disertasi untuk artikel ilmiah jurnal dengan spasi 1,5 atau 1. Terus yang ketujuh yaitu pemrograman bisa menggunakan penomoran bisa menggunakan penomoran angka Arab atau gabungan angka dan huruf. Terus ada penulisan daftar pustaka, model penulisan daftar pustaka yaitu ada APA Amerika, APA Harvard, IEE, MLA, Vancouver, Chicago, dan daftar pustaka menggunakan format dan ada juga daftar pustaka menggunakan format APA, American Physical Legal Association, dan MLA, The Modern Language Association. Terus ada juga daftar pustaka dengan program Mendeley.
Mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.